Halo guys, di sini aku pengen nyelesain tugas individu ADKB minggu keempat terkait pengukuran pendugaan selang. Oke, sebelum kita menyelesaikan soal, di sini aku pengen memberi sedikit materi lah terkait si tabel T ini. Tabel T itu kan kita gunain ketika N-nya itu kurang dari 30 dengan populasi atau to-nya itu tidak diketahui, maka kita menggunakan rumus tabel T. Nah, rumus tabel T itu adalah ini, X bar kurang T alfa per 2 S per akar N kecil dari mu kecil dari X bar plus T alfa per 2 S per akar N, atau bisa lebih disingkatnya itu X bar plus minus T alfa per 2 S per akar N. Nah, perlu diingat untuk di rumus tabel T ini kita tuh harus menggunakan derajat bebas. Kenapa? Karena sesuai dengan grafiknya di dalam tabel T ini, dia itu memiliki derajat bebas dengan sebelah kanannya itu adalah alfa per 2. Ini, di sebelah kanannya terdapat daerah seluas alfa per 2. Oke. Kita masuk ke soalnya. Pada suatu hari, Pak Halis mengajak mahasiswa KSI 60 ke Pulau Rambutan. Di sana, para mahasiswa mengamati berbagai satwa, dan setelah pengamatan, satwa lalu diinventarisasi dan ditimbang. Kemudian Pak Halis tertarik dengan pengukuran berat buaya, namun ternyata beliau ada rapat yang akan diselenggarakan beberapa jam kemudian. Akhirnya, Pak Halis mengambil 20 sampel. Nah, kita mengetahui nih bahwa sampel yang diambil itu ada 20 dari setiap kelompok besar. Nah, dari soal ini kita analisis dulu. Kalau di dalam soal ini tidak diketahui berapa populasinya, makanya di sini tuh kita disuruh menggunakan tabel T. Data yang aku ambil itu adalah 1 sampai 6 karena aku adalah kelompok 6. Nah, kita di sini juga dikasih tahu tentang nilai tarafnya itu adalah 5%. Berarti taraf kepercayaannya itu adalah 95%. Nah, kalau 99% berarti taraf nyatanya atau nilai tarafnya itu adalah 1%. Nah, ini datanya dari 1 sampai 20, mulai dari beratnya 62, 12, 10, 16 sampai 14, 60. Oke, kita mungkin langsung aja ke pembahasannya. Dari soalnya kita mengetahui bahwa N-nya itu adalah 20. Kemudian kita tahu nih, kita balik dulu ke materi. Rumusnya adalah ini. Kita harus mengetahui dulu nih si X barnya itu berapa, kemudian S. Ingat ya, S itu adalah standar deviasi. Berarti kita harus cari dulu mean atau rata-rata dan standar deviasi dari data ini. Oke. Nah, kita tahu, terus kita cari dulu rata-ratanya, rumusnya yang nilai ini. Dan kita hitung, dapatlah rata-ratanya itu adalah 30. Kemudian kita masuk ke pencarian STD. Sebelum kita mencari STD, karena rumus STD itu adalah akar dari siragam, jadi kita harus cari dulu nih nilai siragam ini berapa. Dan ini udah kita cari kan sesuai rumus. Ini harus paham ya, berarti memang ADKB itu dia berlanjut dari materi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah, dapat nih hasilnya adalah 1195,474. Kemudian kita akarkan dari hasil ini, dapatlah nilainya itu adalah 19,91. Oke, karena udah diketahui X bar dan STD-nya, maka kita lanjut ke penghitungan pendugaan selangnya. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih di mana letak si tabel T-nya ini. Kita hitung dulu si tabel T-nya itu berada di mana. Di sini kita hitung T alfa per 2. Berarti alfanya kita ketahui dari soal tadi 5% ya. 5% per di sini aturannya 2 ya. Hilang guys. 2. Udah, itu baru deh kita cari. Nah, dapat nih hasil kalkulatornya itu adalah 0,025. Jangan lupa dia ada derajat bebasnya, jadi kita cari dulu derajat bebasnya. N-nya tadi adalah 20, berarti 20 kurang 1 berada di 19 derajat bebas. Mari kita cari di tabel tadi. Nah, tadi kan dari tabel kita mengetahui bahwa
alfa per 2 nya itu hasilnya adalah 0,025. Berarti kita lihat di sini nih mana yang sesuai, berarti ini kan 0,025. Kemudian untuk cari V nya ini tadi kan kita udah ketahui bahwa n kurang 1 berada di angka 19. Jadi yang kita gunakan itu adalah si 19 nya ini dengan si alfanya itu 0,25. Karena ini ngemut ya, jadi aku potong. Jadi dia berada di 1 2 3 berada di sini, dan nomor 19. Nah, ini. Jadi kita menggunakan yang ini, teman-teman. 2,93. Gitu ya cara pembacaan tabelnya. Mungkin kalau bingung bisa ditanya. Oke, kita lanjut ke perhitungan yang tadi. Udah didapatkan 2,093. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Dari rumus kan tadi ini ya, ini rumus ya. Terus kita masukin nih si X barnya tadi kan 30. Terus si T-nya kan udah dapat nih 2,093, tinggal dimasukin. Nah, ini tuh STD-nya tadi S per akar N, N-nya 20. Kita masukin, terus kurang dari mu, kurang dari 30, kurang, ya ini sama ya. Ini aturannya plus. Sebenarnya lebih singkatnya tuh menggunakan rumus Pak Yanto itu ya plus minus gitu, tapi sama aja sih hasilnya. Oke, kita lanjut. Nah, pertama itu dicari dulu si akar 20 nya. Kemudian udah dapat akar 20 nya, kemudian baru dibagi dengan ini. Udah dibagi dengan ini, baru dikali dengan ini, didapatlah hasilnya segini. Udah, ini juga sama ya, tinggal beda di kurang dan tambahnya. Tinggal kita kurangin ini, kurang ini, dapat segini. Terus yang ini tinggal ditambahin, ini ditambah ini, dapat 39,318. Ini sebagai batas atas dan ini sebagai batas bawah. Nah, kalau menggunakan rumus Pak Yanto itu lebih simple seperti ini. Kita tinggal menggunakan plus minus. Jadi ya sama kan hasilnya. Kalau 30 plus ini hasilnya segini. Kalau 30 kurang ini hasilnya segini. Oke, gitu kan? Gampang kan? Mungkin cukup sekian untuk pembahasan tabel Z. Mungkin bakal aku bikin ya di next video. Stay tune guys. Bye bye. Terima kasih.